不如是你的荣幸。这种中二的台词，尝尝我的厉害，风雷声。Di sini Xiaoyan langsung menyapa Hanyu karena mereka sudah lama tidak bertemu. Sementara Hanyu sendiri sangat terkejut karena Xiaoyan bisa berada di sana. Hansu begitu kepo karena kakaknya dan pemuda yang menolongnya saling mengenal. Kemudian Hanyu memberitahu adiknya bahwa Xiaoyan adalah juniornya ketika masih berada di Akademi Jianan. Pada saat itu, Xiaoyan yang baru saja memasuki akademi namun sudah masuk 10 besar daftar murid terkuat. Xiaoyan merasa malu karena Hanyu begitu memujinya, padahal dirinya hanya sedikit beruntung saja. Di sisi lain, Hongchen begitu kesal karena Hanyu dan Hansu begitu akrab dengan pemuda asing di hadapannya. Nona Hansu meminta agar Hongchen ini menjaga mulutnya karena saat itu bukan giliran untuk memberi mereka pelajaran. Namun Hongchen tidak peduli, yang mana saat itu jika mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, maka ia akan melepaskan mereka berdua. Terlihat para murid yang lain sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh kedua nona muda tersebut. Karena bagaimanapun Hongchen adalah Master Du Huang bintang 7. Selain itu dia juga didukung oleh Papilion Petir Angin sehingga membuatnya begitu sombong dan membuat banyak masalah. Pada saat itu sepertinya kedua nona muda dari keluarga Han sangat dirugikan. Hanyu memberitahu Xiaoyan bahwa Papilion Petir Angin dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Adapun Papilion Petir Utara terletak di Gunung 7 Ponik di luar kota Tianbe. Hongchen merupakan salah satu murid di Papilion Petir Angin Utara. Di sini Xiaoyan mulai mengerti tentang masalah yang dialami oleh keluarga Han, yang mana sepertinya pengaruh Papilion Petir Angin sangatlah besar. Sementara Nona Hansu yang sudah merasa kesal dengan wajah Hongchen yang mirip Balmond ini langsung berniat mengajaknya baku hantam. Namun langkah kakinya dihentikan oleh Hanyu. Karena Hansu hanyalah seorang Master Duang, maka tidak akan bisa melawannya. Dengan penuh kesombongan, Hongchen meremehkan Hanyu dan Hansu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkannya, bahkan jika mengerahkan semua murid dari keluarga Han. Di sini Xiaoyan berkata walaupun saat itu Hongchen dapat mengalahkan Hanyu dan Hansu, namun untuk membawa mereka berdua pergi tidak akan semudah itu Pergoso. Karena saat itu babang tampan Xiaoyan akan melindungi kedua nona muda tersebut. Hanyu sangat senang karena adanya Xiaoyan yang melindungi mereka. Sementara Hansu dia sangat terkejut karena secara tiba-tiba kekuatan Xiaoyan meningkat dengan cepat. Aura hijau giok langsung menyelimuti tubuhnya. Sedangkan Hongchen tubuhnya mengeluarkan aura api dan petir. 都不好意思听，这种中二的台词你好意思说？让你尝尝我的厉害。实力相当呢。这种中二的台词你好意思说？ Setelah saling serang, didapati bahwa kekuatan kedua orang ini seimbang. Namun Hongchen kembali melancarkan serangan mematikan ke arah Xiaoyan. Tetapi babang Xiaoyan dapat dengan mudah menahan serangan itu, bahkan Hongchen dipukul mundur olehnya. Setelah bertukar pukulan, Hongchen menyadari bahwa pemuda yang ada di hadapannya saat itu juga Master Du Huang bintang 7 seperti dirinya. Dengan nada mengejek, Xiaoyan meminta Hongchen agar mengeluarkan semua teknik yang ia miliki. Benar saja Hongchen langsung termakan oleh provokasi yang Xiaoyan lakukan, yang mana saat itu ia langsung menggunakan metode rahasia dari Papilion Petir Angin, yaitu teknik palu petir. Hansu dan Hanyu sangat terkejut karena Hongchen akan menggunakan metode rahasia untuk melawan Xiaoyan. Apalagi palu yang ia gunakan saat itu adalah harta berharga dari Papilion Petir Angin. Terlihat Hongchen dengan palu petirnya bersiap menghantam kepala lawannya. Sementara Xiaoyan untuk mengkonter serangan yang Hongchen lancarkan, ia langsung menggunakan teknik rahasia 3 perubahan api misterius, sehingga kekuatan babang Xiaoyan meningkat ke puncak ranah Do Huang dan hampir mendekati ranah Dozong. Nona Hansu dapat merasakan bahwa metode rahasia yang Xiaoyan gunakan sepertinya jauh lebih kuat dari metode rahasia yang Hongchen gunakan. Hanyu memberitahu bahwa ketika mereka masih berada di Akademi Jianan, Xiaoyan bahkan berani melawan seorang elit Do Huang hanya dengan ranah dadosinya. Pada saat itu, Hongchen akan sial karena telah bertemu lawan seperti Xiaoyan.
Kembali ke pertarungan. Setelah Xiaoyan mengaktifkan 3 perubahan misteriusnya, Hong Chen dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan meningkat secara tiba-tiba. Bahkan saat itu dirinya kembali terpental oleh aura kekuatan yang dikeluarkan dari tubuh Xiaoyan. Di sini Xiaoyan mengejek Hong Chen bahwa kibasan tangannya saat itu tidaklah akan membunuhnya. Hong Chen tidak menyangka karena Xiaoyan adalah orang pertama yang membuatnya babak belur seperti itu. Xiaoyan lantas memintanya agar menyerah. Namun Hong Chen yang sombong ini berkata bahwa ia tidak akan menyerah karena dirinya masih belum menggunakan palu petir miliknya. Terlihat petir yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul ketika Hong Chen menggunakan palu petirnya. Sedangkan di tempat lain terlihat seorang tetua yang sangat penasaran karena Hong Chen menggunakan keterampilan bertarung pemimpin Papilion. Kembali ke pertarungan, terlihat Hong Chen melancarkan serangan terkuatnya. Sedangkan Xiaoyan ia menggunakan segel pemecah gunung untuk mengkonter serangan tersebut. Setelah terkena hantaman segel pemecah gunung, pakaian Hong Chen langsung compang-camping, bahkan saat itu ia menjadi bahan tertawaan para murid keluarga Han. Pada saat itu, Nona Hanyu menyimpan video memalukan Hong Chen ke dalam sebuah batu kristal, yang mana jika masih berani mengganggu keluarga Han mereka, maka dirinya akan menyebarkan video tersebut ke seluruh dataran tengah. Hong Chen masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Namun karena orang ini begitu sombong, ia malah menyerang Xiaoyan secara diam-diam. Namun tanpa Hong Chen sadari, Xiaoyan memiliki teknik langkah 3000 petir, sehingga serangannya tersebut tidak dapat melukai Xiaoyan. Xiaoyan sangat menyesalkan tindakan yang Hong Chen lakukan, padahal dirinya sudah memberinya kesempatan, namun malah ingin menyerangnya. Alhasil Xiaoyan menghapus kultivasi yang Hong Chen miliki. Pada saat itu, tiba-tiba saja muncul salah satu tetua dari Papilion Petir Angin menolong Hong Chen. Orang tua ini bernama Shen Yun. Di sini Hong Chen memberitahu tetua Shen Yun bahwa Xiaoyan adalah orang yang ingin membunuhnya. Tetua ini dapat merasakan bahwa kultivasi yang Hong Chen miliki sudah dihancurkan. Kemudian ia bertanya dari mana Xiaoyan mendapatkan langkah 3000 petir karena tidak ada murid seperti Xiaoyan di Papilion Petir Angin. Xiaoyan memberitahu bahwa dirinya menemukan teknik tersebut secara tidak sengaja. Lalu tetua ini berkata bahwa melatih teknik langkah 3000 petir adalah sebuah pelanggaran berat. Apalagi teknik itu telah dicuri oleh seseorang dari Papilion Petir Angin. Orang tua ini menuduh Xiaoyan lah yang telah mencurinya. Nona Hanyu meminta agar tetua Shen Yun tenang karena sepertinya ada kesalahpahaman di antara mereka. Namun sial, orang tua ini malah menuduh keluarga Han juga terlibat dengan masalah pencurian teknik langkah 3000 petir. Di sini Xiaoyan meminta Hanyu agar jangan khawatir karena tetua Shen Yun dan keroconya itu hanyalah preman kelas teri belaka, sehingga tidak ada gunanya menghormati mereka. Sontak saja tetua Shen Yun sangat marah karena Xiaoyan telah meremehkan Papilion Petir Angin mereka. Di sini beliau memberikan 2 pilihan untuk Xiaoyan. Yang pertama, ikut bersamanya ke Papilion Petir Angin untuk mendapatkan hukuman dari Master Papilion. Dan yang kedua, dia akan membunuh Xiaoyan karena bagaimanapun teknik langkah 3000 petir tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Tetua ini memperingatkan Hanyu agar jangan ikut campur, jika tidak maka keluarga Han akan menanggung akibatnya. Xiaoyan meminta Hanyu agar jangan khawatir karena masalah itu tidak berhubungan dengan keluarga Han. Lalu Xiaoyan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan Papilion Petir Angin. Bahkan saat itu jika ingin membunuhnya, maka tetua Shen Yun tidaklah bisa untuk melakukannya. Tetua ini hanya tertawa sembari meremehkan Xiaoyan. Ia langsung melancarkan serangan ke arahnya. Namun tiba-tiba tetua Shen Yun dikejutkan oleh kemunculan seonggok kekuatan Dozong bintang 6. Lalu cerita pun bersambung. Bye-bye.